Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sofia dengan NIM A1C3200025. Oke, kali ini saya akan menceritakan sedikit sejarah fisikawan di dunia. Kenapa sih sejarah itu harus dipelajari lagi? Itu kan udah lama, udah lampau. Buat apa juga diungkit-ungkit lagi? Oke, sekarang saya akan jelasin pentingnya belajar sejarah. Nah, sejarah dalam bidang apapun itu sangat penting untuk dipelajari. Misalnya belajar tentang sejarah fisika ini contohnya. Ini sangat penting sekali terutama dalam hubungannya dalam pembelajaran di sekolah. Sebab melalui sejarah fisika kita dapat mempelajari berbagai pengetahuan dan ilmu. Dari sejarah fisika kita dapat mempelajari keberhasilan yang telah dicapai para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Bagaimana cara mereka mencapai penemuan-penemuannya, cara mereka mengatasi hambatan, dan hal-hal lainnya. Dari keberhasilan itu tidak jarang tercipta keberhasilan baru, sebagai pelengkap atau penyempurnanya. Jadi, selain kita mempelajari materi-materi tentang fisika, kita juga perlu mengetahui konsep-konsep yang terkandung dalam materi tersebut dengan cara mempelajari sejarah fisika. Dan semakin banyak kita mempelajari tentang sejarah, baik itu sejarah fisika atau sejarah-sejarah lainnya, itu akan membuat pengetahuan kita bertambah luas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit sejarah dua tokoh fisikawan di dunia. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana dia menemukan teori, bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanan karirnya, kemudian apa-apa saja yang telah ditemukan atau keberhasilan apa saja yang sudah dicapainya. Clerk Maxwell, dan kedua itu ada Gustav Robert Kirchhoff. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan atau menceritakan terlebih dahulu tentang fisikawan James Clerk Maxwell. Oke, selamat mendengarkan. James Clerk Maxwell lahir di Edinburgh, Skotlandia tanggal 13 Juni 1831, anak tunggal dari John Clerk, seorang pengacara. Tidak lama setelah James lahir, keluarga John Clerk pindah ke tanah warisan nenek moyang Maxwell di Glenroy, pinggiran kota Edinburgh. Pada waktu itulah John Clerk mengambil nama keluarga tambahan yaitu Maxwell. Keluarga ini hidup bahagia sebagai warga kelas menengah. Pendidikan awal James diberikan oleh ibunya, seorang Kristen yang taat. Ibunya juga memberi pelajaran Alkitab. Daya ingat James yang luar biasa tampak ketika dia mampu menghafal 176 ayat dari Mazmur 119. Ibunya membimbing dia untuk melihat tangan Tuhan dalam keindahan alam. Keyakinan James bahwa terdapat keserasian yang sempurna antara penelitian ilmiah dan ajaran Tuhan dalam Alkitab sangat mempengaruhi hidup dan pekerjaannya. Namun, hal yang menyedihkan dalam hidup James, ibunya meninggal ketika James baru berusia 8 tahun. Karena hal tersebut, ayahnya membayar guru pribadi bagi James. Oke, kita simak pendidikan James dan prestasinya. Tahun 1841, James mulai belajar di Akademia Edinburgh. Kesehatannya yang kurang baik membuat dia sering absen, tapi prestasi akademiknya selalu bagus. Karya tulisnya pertama yang dibuat James adalah sebuah analisis matematika tentang gerhana. Terbit ketika dia berumur 15 tahun. Setelah lulus, James diangkat menjadi dosen di Universitas Cambridge. Ia memberi kuliah optika dan hidrostatika serta melakukan penelitian dalam bidang-bidang tersebut. Tahun 1856, James meninggalkan Cambridge dan kembali ke Skotlandia untuk merawat ayahnya yang mulai memburuk kesehatannya. Tapi ayahnya meninggal sebelum dia tiba. James kemudian memutuskan untuk menetap di Skotlandia dan memulai pekerjaan baru sebagai profesor bidang fisika di Marischal College, Aberdeen. 2 tahun kemudian, James menikah dengan Catherine Mary Dewar. Pernikahan James dan Catherine Maxwell bahagia walaupun mereka tidak dikaruniai anak. Ketika Marischal College bergabung dengan King's College dan menjadi Universitas Aberdeen, James kehilangan pekerjaannya. Tahun 1860, James menjadi profesor fisika dan astronomi di King's College, London.
Teknologi komunikasi abad 20 sebagian besar berawal dari karya James. Radio, televisi, radar, dan komunikasi satelit semuanya didasarkan atas teori elektromagnetiknya. Kehebatan ramalan James semakin dipertegas ketika sinar X ditemukan. Sinar X adalah sebentuk radiasi elektromagnetik dengan gelombang ultra pendek. James diakui sebagai ilmuwan abad 19 yang karyanya paling berpengaruh terhadap fisika abad 20. Teori elektromagnetiknya serta persamaan bidang terkait membuka jalan bagi teori relativitas Einstein, yang membuktikan ekuivalensi massa dan tenaga. Gagasan James juga membuka jalan bagi inovasi besar abad 20 lain, yaitu teori kuantum. James juga membuat kemajuan berarti dalam bidang optik dan tampilan warna. Penelitiannya mengenai kebutawarnaan diakui dengan pemberian hadiah medali Rumford oleh Royal Society London. James termasuk ilmuwan pertama yang memeragakan fotografi warna. Dia juga meneliti hal-hal yang berkaitan dengan benda padat yang lentur dan geometri murni. James diterima menjadi anggota Royal Society tahun 1861 karena keberhasilannya dalam elektromagnetisme. James juga menentang keras teori evolusi Darwin yang pada waktu itu sangat populer. Nah, tadi kita sudah simak tentang perjalanan hidup James dan karya-karyanya. Sekarang kita simak perjalanan James bertumbuh dalam keimanannya kepada Tuhan Yesus. James yakin bahwa penelitian ilmiah dan ajaran Alkitab tidak hanya cocok, tapi juga berkaitan erat. Hari ini tercermin dalam doa yang ada dalam catatan-catatannya. Dalam doa ini, James menegaskan kepercayaannya terhadap ajaran yang terdapat dalam kitab Kejadian. Ya Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan memberinya kekuasaan dan tanggung jawab atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala bintang merayap di bumi. Bagian kedua dari doanya berisi berita Injil bahwa Yesus Kristus diutus Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. James mempunyai pengetahuan yang luas mengenai Alkitab. Dia juga menjadi pentua di gereja yang ikut dia bangun di dekat rumahnya di Glenlair. Komitmen kekristenannya juga sangat praktis. Dia banyak memberikan waktu serta uangnya kepada yang membutuhkan. Acap kali dia mengunjungi orang sakit dan yang terpasung, kemudian membaca Alkitab dan berdoa bersama mereka. Dia sangat rendah hati dan berintegrasi sangat tinggi. Sikap pengasih dan kesediaan James untuk berkorban sangat nyata. Sebagian ditulis J. Crowther dalam biografinya. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, istrinya cacat. Dia merawatnya sendiri dengan sangat tekun. Ketika penyakitnya yang fatal itu kambuh, dia tidak memberitahu siapapun. Ketika keadaannya makin parah dan dia menderita sakit yang luar biasa pun, dia tidak pernah mengeluh. Hanya satu yang dia sesalkan, dia tidak sanggup lagi merawat istrinya yang sakit. James meninggal karena kanker di Cambridge tanggal 5 November 1879 dalam usia 48 tahun. Dia sangat dihormati oleh mereka yang mengenal atau yang pernah bekerja sama dengan dia. Salah satu rekan akrabnya menulis, "Kami para sejarawannya di perguruan tinggi menyaksikan kecerdasan dan kemampuannya yang tinggi serta pandangannya yang orisinal, disertai kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Kepatuhannya terhadap kehendaknya dan kepercayaannya yang sungguh-sungguh terhadap kasih dan penebusan Sang Penyelamat, itulah yang menjadi penghiburnya setiap ia sakit atau susah." Oke, hal apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan keimanan James Clerk Maxwell? Iman James telah mendorongnya untuk melakukan pekerjaannya berdasarkan firman Tuhan, dan ini yang menjadikannya sukses. James menyadari bahwa semuanya yang diteliti tak berguna tanpa memiliki dasar firman Tuhan yang benar. Dalam kerendahan hatian James di hadapan Allah dengan mengakui Allah adalah pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus adalah penebus dosa, membuat dia hidup di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dalam sakit dan kesusahan yang dilewati oleh James tidak membuat James jauh atau meninggalkan Tuhan.
Justru James menjadi sangat dekat dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia kuat. Tidak hanya sampai di situ, kasih dan kepeduliannya menjadi teladan dan memberkati orang-orang di sekelilingnya. Kiranya apa yang kita pelajari melalui kehidupan dan keimanan James menyadarkan kita untuk selalu mengenalkan Tuhan dan memiliki hubungan yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan kita. Berikut ini adalah doa James yang selalu ada di catatannya. Nah, untuk doanya itu bisa teman-teman baca sendiri. Sudah tercantum di video. Itu adalah catatan doa yang selalu dipanjatkan oleh James Clerk Maxwell. Oke, selanjutnya kita membahas tokoh kedua, itu fisikawan kedua, Gustav Robert Kirchhoff, seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada teori dasar pemahaman rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Dia menciptakan istilah radiasi benda hitam pada tahun 1862. Terdapat 3 konsep fisika berbeda yang dinamai berdasarkan namanya, yaitu hukum Kirchhoff, masing-masing dalam teori rangkaian listrik, termodinamika, dan spektroskopi. Gustav Kirchhoff dilahirkan di Königsberg, Asia Timur, dan sekarang dikenal dengan Kaliningrad, Rusia. Putra dari Friedrich Kirchhoff, seorang pengacara, dan Johanna Hindert Wittke. Dia lulusan Universitas Albertus Königsberg pada tahun 1847. Kemudian ia menikahi Clarice Helen, putri dari profesor matematikanya Friedrich Rieslin pada tahun yang sama. Mereka pindah menuju Berlin, tempat di mana ia menerima gelar profesor di Breslau, sekarang dikenal dengan Breslau. Kirchhoff merumuskan hubungan rangkaian listrik pada tahun 1845 saat dia masih berstatus mahasiswa. Ia mengusulkan hukum radiasi termal pada tahun 1859 dan membuktikannya pada tahun 1861. Di Breslau, ia bekerja sama dalam studi spektroskopi dengan Robert Bunsen. Dia adalah penemu pendamping dari caesium dan rubidium pada tahun 1861. Saat mempelajari komposisi kimia matahari via spektrumnya pada tahun 1862, dia dianugerahi medali Ranyard untuk risetnya mengenai garis-garis spektrum matahari dan pembalikan garis-garis terang pada spektrum cahaya buatan. Dia berperan besar pada bidang spektroskopi dengan merumuskan 3 hukum yang menggambarkan komposisi spektrum optik objek pijar. Berdasar pada penemuan David Autor dan Andreas Johns Armstrong. Nah, untuk bunyi hukum Kirchhoff dalam spektroskopi adalah yang pertama, bila suatu benda cair atau gas bertekanan tinggi dipijarkan akan menghasilkan cahaya dengan spektrum kontinu. Yang kedua, bila suatu benda gas bertekanan rendah dipijarkan akan menghasilkan cahaya dengan spektrum emisi, berupa garis-garis terang pada panjang gelombang yang discrete atau pada warna tertentu, bergantung pada tingkatan energi atom-atom yang dikandung gas tersebut. Kemudian yang ketiga, bila spektrum kontinu dilewatkan pada suatu benda gas dingin bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya dengan spektrum serapan, berupa garis-garis gelap pada panjang gelombang yang discrete, bergantung pada tingkatan energi atom-atom yang dikandung gas dingin tersebut. Nah, itulah tadi bunyi hukum Kirchhoff yang ditemukan oleh Gustav Kirchhoff. Kemudian Gustav Robert Kirchhoff meninggal dunia pada 19 Oktober 1887. Oke, itulah tadi sedikit cerita tentang biografi ilmuwan fisikawan atau sejarah fisikawan oleh Gustav Robert Kirchhoff, kemudian juga James Clerk Maxwell. Nah, dari pengalaman hidupnya, dari sejarahnya, semoga kita yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran atas pengalaman-pengalaman hidupnya.
Oke, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.